Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Norman Zaid, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Statistik Pendidikan. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Cynthia Pitaloka dengan NPM A1A022003 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 22 kelas 3A. Nah, di sini saya akan memaparkan sebuah materi yang berjudul bagaimana cara untuk menentukan sampel dan populasi. Nah, yang mana video ini saya buat untuk memenuhi atau melengkapi tugas statistik pendidikan. Nah, langsung saja pada materi yang pertama, yaitu ada pengertian sampel dan populasi. Nah, di mana sampel merupakan bagian dari populasi. Jadi, sampel adalah sebagian dari keseluruhan objek yang akan diteliti atau dievaluasi yang memiliki karakteristik tertentu dari sebuah populasi. Populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian kecil atau separuh dari objek penelitian tersebut. Nah, karakteristik dari populasi adalah parameter, sedangkan karakteristik dari sampel adalah statistik. Nah, kita ke slide selanjutnya, yaitu, nah di sini saya mengambil sebuah judul yang mana judul tersebut adalah pengaruh metode pembelajaran berbasis proyek terhadap kekreatifan siswa kelas 12 di SMA Negeri 4 Mukomuko. Di mana jumlah populasi siswa kelas 12 SMA 4 Mukomuko terdapat sebanyak 158 orang siswa, yaitu dengan jumlah kelas sebanyak 5 kelas yang terdiri dari kelas 12A, kelas 12B, kelas 12C, kelas 12D, dan kelas 12E. Dengan jumlah siswa laki-laki yaitu sebanyak 80 orang dan perempuan sebanyak 78 orang siswa. Dengan kelas 12A sebanyak 31 orang siswa, kelas 12B sebanyak 30 orang siswa, kelas 12C sebanyak 29 orang siswa, kelas 12D sebanyak 33 orang siswa, dan kelas 12E sebanyak 35 orang siswa. Jadi total semua siswa kelas 12 sebanyak 158 orang siswa. Nah, pada slide ini terdapat tabel populasi, yaitu sebagai berikut. Di sini ada nomor kelas. Nah, di sini ada kelas, yaitu kelas 12A, kelas 12B, kelas 12C, kelas 12D, kelas 12E, dan jumlah. Di sini terdapat tabel jumlah siswa, yang mana di sini terdapat laki-laki dan perempuan. Laki-laki berjumlah 80 orang siswa dan perempuan berjumlah 78 orang siswa, dengan total keseluruhan yaitu berjumlah 158 orang siswa. Nah, pada slide ini terdapat alat untuk kita men-spin untuk menentukan mana kelas eksperimen semu, mana kelas eksperimen murni, dan mana yang termasuk ke dalam kelas eksperimen kontrol. Nah, di sini kita spin terlebih dahulu untuk menentukan mana kelas yang termasuk ke dalam kelas eksperimen murni. Nah, kita spin. Nah, setelah kita spin, ternyata kelas 12A termasuk ke dalam
kelas eksperimen murni, teman-teman. Nah, setelah mendapatkan kelas eksperimen yang murni tadi, sekarang kita akan spin lagi untuk menentukan mana yang termasuk ke dalam kelas eksperimen semu. Nah, di sini kita akan mulai men-spinnya ya, teman-teman. Nah, setelah kita spin, ternyata yang termasuk ke dalam kelas eksperimen semu yaitu kelas 12D, teman-teman. Nah, setelah kita spin tadi, kita sudah mendapatkan kelas eksperimen yang semuanya, yaitu kelas 12D. Nah, di sini kita akan spin lagi untuk menentukan mana yang termasuk ke dalam kelas eksperimen kontrol. Kita akan spin. Nah, setelah kita spin, ini adalah kelas yang termasuk ke dalam kelas eksperimen kontrol, teman-teman, yaitu kelas 12E. Nah, di sini terdapat contoh tabel sampel yang mana di sini terdapat hasil spinan yang sudah kita lakukan sebelumnya, teman-teman. Ya, nah di sini yang pertama yaitu ada hasil eksperimen sampel semu, yang mana kelas yang termasuk ke dalamnya yaitu ada kelas 12D. Nah, yang kedua yaitu ada hasil eksperimen sampel murni, yang mana kelasnya yaitu kelas 12A. Dan yang ketiga yaitu ada hasil eksperimen sampel kontrol, yang mana kelas yang terdapat di dalam kelas sampel kontrol ini adalah kelas 12E. Nah, teman-teman bisa menentukan populasi dan sampel dengan menggunakan aplikasi slide ini, atau juga bisa teman-teman lakukan secara manual, yaitu dengan cara menentukan mana yang teman-teman ingin dimasukkan ke data untuk menentukan tabel sampelnya dari tabel yang populasi, teman-teman. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa membantu teman-teman untuk menentukan mana tabel sampel dan mana tabel populasi. Nah, semoga materi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, sekian dari saya ucapkan terima kasih dan beribu kata maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Nah, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.